Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan mas'alatun man shara fi athnaihi ahlan lil wujub ay li wujubis shaum. Ini ada permasalahan ya ikhwan. Masalahnya itu orang yang di tengah-tengah hari puasa dia berubah menjadi orang yang harus berpuasa. Difahami? Gambarnya gini. Man shara fi asna'i ahlan lil wujub. Orang yang di tengah-tengah hari dia sudah berubah menjadi orang yang posisinya wajib puasa. Di antara wajib puasa tadi apa? Muqim. Difahami? Muqim. Baligh. Apa lagi? Islam. Apa lagi? Berakal. Nah, contoh antum apa? Islam. Contoh kita Islam. Nih, ya, non Muslim, Nasrani, tetangga kita. Bulan Ramadan, tepat jam 10 pagi, sudah makan Indomie telok, dia datang ke antum, nemui Kurnia. Mas Kurnia, saya mau masuk Islam. Nasihin yang menuntun syahadat. Ucapkan Pak Di, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diucapkan sama dia. Muslim bukan? Ini namanya man shara fi athnaihi ahlan lil wujub. Hadil mas'alah laha salasu halat. Ya. Masalah ini ada 3 kondisi. Itu contoh saja. Contoh ya ikhwan. Yang anak tadi kan contoh. Ini berlaku umum pada semua kondisi. Al-ula ayyakuna min ahli wujub min kibalil fajri. Kondisi yang pertama, dia sudah tergolong ahlul wujub dari sejak fajar. Fayalzamuhu al-imsak bimujarradi qiyamil bayyina fi athna'in nahar. Kalau dia memang dari awal sudah ahlan lil wujub, dia muslim, dia baligh, dia akil, apa lagi? Dia qadirun 'alas shaum, dia apa lagi? Dia muqim. Sejak fajar. Maka wajib bagi dia untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa bimujarrad qiyamil bayyinah, semata-mata ada informasi bukti bahwasanya hari tersebut adalah hari puasa Ramadan fi asna'in nahar, di siang hari. Difahami? Tergambar Pak Roni, gambar Mus'ab. Ini masuk Islamnya sudah subuh, jam 3 subuh dia masuk Islam. Mukim iya, mampu puasa iya, qadir iya, sudah muslim ya. Oh ya, wajib puasa dia kan. Cuman masalahnya dia belum dapat informasi. Difahami? Dia dapat informasi setelah jam 9 pagi. Antum punya kawan di Papua, dia sudah masuk Islam tadi malam. Penentuan awal Ramadan, dia tidak dapat informasi melainkan ketika di siang hari jam 9. Kalau seperti ini bagaimana? Ini kondisi yang pertama. Apa keharusan bagi dia? Yalzamu al-imsak.
wajib bagi dia nahan diri. Jelas Pak Roni? Faham antum? Apalagi misalkan contoh orang yang berakal, sembuh dari sakitnya. Nah, kemudian dia dapat informasi jam 10 pagi, atau mungkin setelah makan siang, kok kamu nggak puasa? Puasa ya? Iya, kita ini wajib, umat Islam ini puasa. Waduh, aku baru tahu. Masalah selama ini aku gila, katanya dia. Kan dia tidak tahu ilmunya. Jadi ini bulan Ramadan. Iya, ini bulan Ramadan. Kita umat Islam itu wajib puasa. Ini tanggal 1. Bulan Ramadan nih, wajib puasa. Aku selama ini gila, jadi tidak tahu. Nah, yalzamu al-imsak. Dia kapan sembuh gilonya tadi? Tadi, semalam, jam 7 malam sudah sembuh dari kegilaan. Yalzamu al-imsak. Kondisi kedua, asnanya ayasira min ahli wujub fi asna'in nahar qabla qiyamil bayyinah. Dia menjadi ahlul wujub di siang hari sebelum dapat informasi bayyinah. Tahu antum bayyinah? Bayyinah itu informasi kevalidan hari puasanya. Tergambar Pak Roni. Nah, di sini mislu ayyuslima aw yablugha aw yafiq fid duha. Contoh, uang masuk Islam atau dia balik atau dia sembuh dari gila ketika di waktu duha. Paham? Ada orang masuk Islam Firhan pagi-pagi jam 9 pagi. Sudah dia masuk Islam. Sudah makan, tahu-tahu dia mungkin jalan, kemudian ketemu kaum muslimin, dia dijingoknya, nah ngapo kau makan? Kau kalah masuk Islam. Ngapo? Hari ini kan puasa umat Islam. Nah, aku tidak tahu, katanya. Terus gimana? Nah, kalau kondisi seperti ini, ya, summa taqumul bayyinah ba'da dzuri fa hukmuha kal ula. Maka hukumnya sama seperti yang pertama tadi. Yalzamu al-imsak. Difahami? Jelas Baroni? Ya? Jadi kalau ada yang masuk Islam, ini Pak D masuk Islam, nemui antum nasihin, Mas, saya mau masuk Islam. Jam berapa? Misalnya jam 10 pagi. Ya sudah, antum suruh masuk Islam, ucapkan dua kalimat syahadat, kasih tahu ini dalam agama Islam kita, seseorang muslim harus berpuasa. Nah, karena ini bulan Ramadan, jadi bapak dari sekarang sampai sore tidak boleh makan. Tanggung kali mas, besok sajalah mas. Tidak boleh bagi dia seperti itu. Besok aja lah katanya. Tidak boleh, harus dia imsak. Difahami? Menahan diri dari makan dan minum tadi. As-salisah, kondisi yang ketiga. Ayasira min ahli wujub ba'da qiyamil bayyinah. Dia digolongkan menjadi ahlul wujub setelah tegaknya bayyinah. Difahami? Dia dapat informasi puasa. Oh, kaum muslimin pantesan semalam nih banyak orang terawihan, bulan puasa ini ternyata. Masjid Darul Hadis ini pantasan semalam ada orang terawihan, sholat malam. Oh, ternyata puasa. Lah tahu dia Pak D nih kalau kita lagi puasa. Ya enggak? Mislu antaqumal bayyinah fid duha wa yuslim au yablugh au yafiq ba'da zuhur. Atau dia masuk Islam, atau dia balik, atau dia sadar setelah zuhur. Fala yalzamu al-imsak bimujarrad qiyamil bayyinah. Maka tidak harus bagi dia imsak semata-mata tegaknya
bayyinah. Bal hatta yasir min ahlil wujub. Ya, bahkan sampai dia menjadi ahlul wujub. Difahami? Jelas tergambar kondisi yang ketiga ini tadi ya. Jadi dia sudah tahu al-bayyinahnya dia. Ini bulan Ramadan ya. Kemudian dia masuk Islam. Nah, dia ini imsak, wajib apa enggak? Nah, kalau kata-kata Syekh Ibnu Utsaimin itu enggak wajib. Ya. Fala yalzamu al-imsak ba'da bi mujarrad qiyamil bayyinah. Semata-mata ada bayyinah seperti itu tadi. Di situ disebutkan kata beliau, masalahnya wa idza sara min ahlil wujub hal yalzamu al-imsak. Dari pembahasan ketiga tadi. Nah, sekarang dia sudah menjadi ahlul wujub, apakah wajib bagi dia imsak? Antum difahami yang anu ini tadi? Jadi misalkan Pak D ini, dia tahu bulan Ramadan. Enggak. Dia sudah tahu ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya. Nah, kalau di sini kan saya belum menyebutkan yang ketiga, golongan yang ketiga. Antum pahami dulu ya. Dia menjadi ahlul wujub kapan? Ba'da qiyamil bayyinah. Setelah ada informasi kevalidan apa Peros? Nasi habis. Oh, gas habis. Ini. Beli gas. Ada berapa gas di situ yang kosong? Ini beli gasnya. Cepet. Kata Syekh Ibnu Utsaimin ya, dia menjadi ahlul wujub kapan? Ba'da qiyamil bayyinah. Berarti apa? Dia sudah tahu informasi ini puasa di waktu duha. Tapi dia masuk Islamnya kapan? Ba'da zuhur. Nah, fala yalzamuhu al-imsak bi mujarrad qiyamil bayyinah. Semata-mata qiyamul bayyinah tadi itu tidak wajib dia imsak. Kenapa? Kenapa tidak wajib? Karena dia belum masuk Islam. Difahami? Karena belum masuk Islam. Nah, permasalahannya setelah dia masuk Islam ini tadi wajib tidak imsak. Difahami? Nah, wa idza sara min ahli wujub fahal yalzamu al-imsak. Nah, tatkala dia sudah digolongkan ahlul wujub, apakah harus bagi dia imsak? Naam, yalzamu ayyumsika baqiyatal yaum alladzi aslama fihi. Iya, harus bagi dia menahan diri dari pembatal puasa pada sisa hari yang dia masuk Islam tadi. Li'annahu sara al-an min ahli wujub falazimahu. Karena dia digolongkan ahlul wujub, maka harus bagi dia puasa. Wa hadza bi khilafi irtifa'il mani. Fa innahu idar tafa'al mani lam yalzam imsak baqiyatal yaum. Ini berbeda dengan kondisi kalau terangkatnya penghalang. Apa penghalang dia? Kekufuran dia tadi misalkan. Apabila terangkat penghalang, ya, beda. Mani itu seperti haid, itu namanya mani usaw. Beda afan. Antum bisa kasih taklik, misal haid, ya. Wahada bi khilaf irtifa'il mani. Yang ini berbeda pada kasus irtifa'il mani, terangkatnya mani. Mani itu apa? Penghalang. Contoh antum tulis saja. Kasih talik, misal haid, al-marad, itu kan penghalang. Al-marad. Ini contoh misalkan. Nasihin. Sakit kalian tuh. Perut mulus sekali. Ya. Mulus perut nih. Berarti kan sakit. Makan. Kenyang. Ya enggak? Emaknya tuh kamu mulus sekali, Firhan. Makan kenyang.
Alhamdulillah, lanjutkan puasa. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Lanjut makan, enggak masalah. Ya. Tadi haid. Makan dia. Nah, contoh misalkan, siapa? Istri antum? Enggak haid ya? Enggak, antum kalau lagi hamil enggak haid ya. Misalnya istri antum haid. Kan makan dia, makan. Ya enggak kan puasa wanita haid. Setelah makan siang, tahu-tahu berhenti. Berarti irtifa al-mani'. Ya enggak? Permasalahannya apakah sisa hari dari siang sampai sore itu tidak boleh makan? Jawabannya boleh. Difahami? Boleh. Fa innahu la yalzamuha atau fa innahu la yalzam lam yalzam imsak baqiyatal yaum. Tidak harus bagi dia menahan sisa hari yang lada. Misal anta tuhara al mar'atu min haidha fi athna'in nahar. Contoh, ada seorang wanita yang suci dari haid di siang hari. Fa innahu la yalzamuha antum sika baqiyatan nahar. Tidak harus bagi dia untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa pada sisa hari yang ada. Wa kadzalika law bara'a al-marid al-muftir min maradi fi athna'in nahar. Demikian kalau seandainya ada orang yang sakit yang tidak puasa tadi sembuh dari sakitnya di siang hari. Dafantum sakit. Demam. Puasa tidak, pagi tidak makan, tidak puasa. Siang-siang luar biasa, sembuh, sehat, segar. Seakan-akan tidak kati penyakit. Imsak? Tidak. Kok makan antum dafa? Makan Indomie telok. Badan sehat. Karena antum irtifa'ul mani' fi athna'in nahar. Difahami? Fa innahu la yalzamuhu al-imsak. Tidak harus bagi dia imsak. Lianna hadzal yaum qad ubiha lahu fitruhu, dikarenakan di hari tersebut memang dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Musafir. Mudik. Derby. Tengah jalan. Atau mukimnya di mana kira-kira? Lembang atau ada? Dua-dua, anggaplah boleh mukim. Perjalanan anggaplah si Dafa, antum balik Lubuk Linggau, motor panas, untuk Derli nak balik nah. Di tengah jalan antum batalkan puasa, haus dan batal puasa. Jam 3 sore sampai di tempat mukim. Tadi kamu musafir, ini antum mukim, rumah antum. Difahami? Balik jenguk emak, lagi buat kolak, lagi buat tekwan, ada pempek panggang. Antum makan boleh apa enggak? Hah? Ya itu tadi jawabannya di sini tadi. Jawabannya boleh. Difahami? La yalzamuhu al-imsak. Difahami? Ya. Lianna hadzal yaum qad ubiha lahu fitruhu ma'a kauni min ahli al-iltizam ay musliman bi khilafil ladzi tara'a islamu fi athna'in nahar. Ini hari ini memang hari yang memang dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa dalam keadaan dia termasuk orang yang harus untuk berpuasa karena dia muslim. Nah, tapi karena ada mani yang menghalangi dia berpuasa. Berbeda dengan kondisi yang orang yang muncul keislamannya di siang hari, dalam artian orang yang masuk Islam di siang hari, maka harus bagi dia imsak dan tidak harus bagi dia mengqadha. Qadha enggak tadi Pak di masuk Islam ini tadi? Nasi. Enggak. Mas, saya mau masuk Islam. Ya. Saya itu dengar sampean itu puasa katanya. Saya mau masuk Islam. Masuk Islam jam berapa? Misalkan jam 12 siang, sudah makan siang. Nah, antum bilang dari jam 12 ini sampai sore maka tidak boleh makan lagi. Mengqadha nak di hari tersebut? Tidak mengqadha, difahami. Gimana orang yang balik ke Samo tadi? Ya. Ada anak kecil perempuan. Atau mungkin itu anak santri tahfidzul Quran. Tidur siang. Ustaz, kan tidak puasa dia misalkan contoh siapa Abdul Hakam misalkan ya kan? Misal contoh, kalau anak-anak kan wajib ini kita suruh puasa ya tak. Nah, si Nanda masih kecil kan, belum balik kan. Ustaz, aku udah kuat puasa katanya. Nah, berarti tidak puasa kan, pagi-pagi sudahlah makanlah. Nah,
Tahu-tahu dia siang jam 10, tidur siang jam 12 itu. Dia ngomong, Ustaz Nasin, aku ngompol katanya. Sendiri kok ngompol? Bukan ngompol ini, aku sudah balik. Nah, dipahami? Nggak tahu Ustaz, aku ngompol. Pas dicium-cium sama Nasin, bukan ngompol ini balik kan tuh, mimpi basah ini. Gimana Nasin? Maka wajib bagi dia untuk puasa dari tadi siang sampai sore. Qadha, tidak perlu mengqadha. Difahami? Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Naktafi.